Haleluya, puji Tuhan. Shalom, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita kembali lagi dalam renungan kita di Good News Gratia. Kita percaya Tuhan akan hadir dalam setiap kehidupan kita. Sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus, kita tetap melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Sebelum kita akan menerima perenungan kita saat ini, kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kesempatan kembali kami terima untuk dapat menerima firman Tuhan. Kami yakin dalam hidup kami perlu firman, kami perlu kuasa Tuhan, kuasa firman-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah melangkah. Apa yang kami perbuat, kami percaya semuanya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Untuk kita merasakan kasih Tuhan, saudara-saudara, ya, kita yakin Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Apapun, segala aktivitas, kondisi, keadaan apapun, kita yakin Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup saya dan saudara. Puji Tuhan, tentunya saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, oleh darah Yesus. Sebab itu, apa yang harus kita perbuat sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan? Apa yang harus kita perbuat, saudara? Tidak lain dan tidak bukan bahwa kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang dunia ini, karena ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Milikilah sifat garam itu, milikilah terang itu, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang ada di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Puji Tuhan, kita akan dahulukan dengan satu firman Tuhan. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang kelima. Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Ada lagi, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dengan perikop di situ ditulis garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ini adalah firman Tuhan yang ditujukan kepada kita semua sebagai orang yang percaya, yang sudah diselamatkan. Dan memang ayat ini diperuntukkan bagi murid-murid Yesus pada waktu itu. Jadi tidak secara umum, tidak secara menyeluruh. Ya, Yesus berkata firman Tuhan ini tidak di muka umum. Tetapi Yesus mengatakan firman Tuhan ini kepada murid-muridnya sendiri. Nah, dan saudara dan saya adalah murid-murid Yesus sekarang ini. Amin, saudara. Kita adalah murid-murid Tuhan. Kita pun mau melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan saya dan saudara, bukan? Dan kita pun mau menjadi apa yang Tuhan Yesus sudah beritakan melalui firman Tuhan pada hari ini.
dengan tema garam dan terang. Puji Tuhan, masih adakah garam itu dalam kehidupan saya dan saudara? Orang Israel pada waktu itu, zaman dahulu orang Israel tahu untuk dapat mengasinkan suatu masakan atau suatu hal yang dapat dimakan itu, mereka perlu garam. Dan mereka mendapatkan garam itu di gua-gua batu. Ya, jadi ada sebongkah atau sebatang atau batu ini yang asin, yang garam, kadar garamnya ini menjadi rasanya asin. Mereka dapatkan dan mereka taruh di mana masakan itu akan terasa asin. Nah, ketika mereka berikan itu, lama-kelamaan juga rasa asinnya, rasa garamnya itu sudah tidak asin lagi, saudara-saudara. Ya, nah sekarang ini garam itu sangat cepat sekali diperoleh. Ya, bukan dengan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu, saudara-saudara. Nah, berbicara dengan garam adalah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau kita harus memiliki rasa, harus memiliki benar-benar dapat berdampak kepada orang banyak di sekitar kita, dalam pekerjaan kita kah, dalam rumah tangga kita kah, dalam pelayanan kita kah. Ada rasa yang dapat dirasa oleh orang lain, menjadi garam dunia. Apa yang harus kita bawa kepada mereka? Apa yang harus kita bicarakan kepada mereka? Selain firman Tuhan, selain kita dapat bersaksi kepada mereka, inilah yang harus mereka rasakan. Jangan sampai ketika kita melakukan aktivitas kita melayani, tetapi tidak punya rasa garam, tidak ada rasa asinnya, tidak ada dampaknya, tidak ada efeknya. Ya, bahkan menjadi batu sandungan dalam kehidupan mereka. Tuhan mau supaya kita terus memiliki garam, jadi garam dunia dalam kehidupan kita. Haleluya. Dalam dunia ini perlu sekali garam dunia. Yang berikut, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus berbicara hal yang kedua ini adalah terang dunia. Saudara-saudara, dalam Yesaya pasal yang ke-9, ayat yang pertama, di sini ditulis, Yesaya 9 ayat yang pertama, saya akan bacakan bagi saudara. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Sebelum Tuhan Yesus lahir di dunia ini, kehidupan di muka bumi ini telah menjadi gelap. Tapi puji Tuhan, dikatakan di sini telah melihat terang yang besar. Siapakah dia? Tidak lain, dia adalah Yesus Kristus yang sudah lahir dalam kehidupan saya dan saudara, yang sudah lahir di bumi ini. Bahkan dia dikatakan dia adalah terang yang besar itu. Dia yang menyinari setiap kehidupan kita. Yang dulunya kita tidak dapat mengerti apa yang harus kita lakukan. Yang dulunya kita sudah ada di dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kejahatan, dosa-dosa sering kita lakukan. Tetapi saudara, kita tidak menjadi gelap lagi. Kita sudah diterangi. Karena Yesus sudah ada dalam kehidupan saya dan saudara. Karena firman Tuhan yang sudah menerangi setiap kehidupan saya dan saudara. Sehingga kegelapan itu tidak
menggelapkan kehidupan saya dan saudara lain. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita sudah ada di dalam terang itu, jangan sampai kita masih ada di dalam kegelapan. Masih ada suatu hal, dosa atau kejahatan yang kita lakukan. Ya, tidak ada lagi kegelapan lagi. Banyak orang yang menyalahgunakan ini, saudara-saudara. Dia mengaku bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia mengaku adalah milik Tuhan, pengikut Kristus, tetapi masih suka hidup dalam kegelapan. Satu contoh mungkin dalam pekerjaan kah? Ada penggelapan ini, ada penggelapan ini. Ini masih ada di dalam satu kegelapan. Tapi puji Tuhan, kita sebagai anak Tuhan, kita diingatkan kembali. Jangan sampai kita sudah tidak memiliki terang lagi. Bahkan kita simpan terang itu di bawah kolong. Kita tutup dengan gantang yang tidak ada sinar lagi. Sehingga menjadi remang-remang, menjadi redup, tidak ada memancarkan sinar. Haleluya. Ketika Tuhan Yesus hadir, ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan saya dan saudara, terang itu memenuhi setiap kehidupan saya dan saudara. Ingat ketika orang Majus mendengar bahwa Yesus itu sudah lahir. Dia tidak mendengar malaikat itu berbicara kepada mereka, saudara-saudara. Tapi mereka tahu bahwa dengan terang, dengan bintang yang mereka tahu bahwa itulah kelahiran Yesus Kristus sudah ada. Mereka cari selama 2 tahun, perjalanan mereka hanya untuk bertemu dengan Yesus. Dalam Matius pasal 2 di situ dikatakan, selama 2 tahun, selama mereka perjalanan mereka, saudara-saudara, banyak rintangan yang mereka hadapi. Tapi ketika mereka hidup, mereka melihat terang itu ada di rumah itu. Jadi terang itu bukan di kandang. Seperti mungkin kita lihat satu gambar. Ada orang Majus datang di situ, ada di kandang. Tidak, tapi di rumah. Sudah menjadi bayi yang lahir dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan. Berapa saat lagi nanti bulan depan kita akan menikmati Natal itu. Kita menikmati terang itu. Kembali lagi Tuhan ingatkan kepada kita. Milikilah garam, milikilah terang itu. Karena saudara dan saya adalah garam dan terang dunia. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan anugerah Tuhan. Kami ada semua karena anugerah Tuhan, dan kami mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Karena inilah ya Tuhan Yesus, kami tidak mampu tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus. Kami mau menjadi garam, kami mau menjadi terang, dimanapun kami berada, kami jadi berkat. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, sekali Yesus tetap Yesus.